Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan pemulihan fungsi alam pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Nama saya Rida Nurita Briliana, lalu terlihat DHJP STM Keban. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang mempengaruhi tingkat kelestarian alam. Banyaknya destinasi wisata yang melibatkan alam sebagai objek menunjukkan bagaimana peran alam terhadap perkembangan pariwisata. Eksploitasi alam tidak jarang dijumpai pada beberapa objek wisata tertentu. Adanya objek pariwisata ini juga dapat mendatangkan wisatawan dari berbagai negara, sehingga terjadi suatu perjalanan wisata. Perjalanan wisata dengan berbagai macam moda transportasi berperan serta dalam mencemari alam dan sekitarnya, khususnya polusi udara. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mengubah hampir seluruh jenis kegiatan industri di dunia, tidak terkecuali industri pariwisata. Berbagai aktivitas di sektor pariwisata pun terpaksa berhenti beroperasi, diikuti dengan turunnya tingkat polusi dan pencemaran alam yang ditimbulkan. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dari berbagai sumber, serta penggunaan aplikasi air visual buatan IQR sebagai salah satu aplikasi pemantau kualitas udara sebagai salah satu indikator untuk mengetahui pemulihan lingkungan. Tidak dilakukan observasi lapangan secara langsung dikarenakan banyaknya pembatasan di beberapa lokasi wisata selama masa pandemi. Berikut ini merupakan hasil penelitian kualitas udara menggunakan aplikasi IQR. Yang pertama adalah perakiraan kualitas udara di Kabupaten Malang. Dapat dilihat pada tanggal 28 Mei tingkat polusinya rendah, ditunjukkan dengan warna hijau. Sedangkan pada tanggal 1 Juni kualitas udara memburuk menjadi warna merah, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Lalu pada tanggal 2 sampai 4 Juni tingkat polusi menurun lagi menjadi berwarna kuning. Sedangkan kondisinya membaik lagi di tanggal 5 dan 6. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Malang, kegiatan ekonomi masyarakat masih berjalan. Diketahui hanya Malang Kota yang memperlakukan PSBB pada tanggal tersebut. Selanjutnya di Lombok. Pada tanggal 3 Juni, tingkat polusi di tingkat sedang. Lalu pada tanggal 4 Juni, tingkat polusi berkurang menjadi baik. Dilanjutkan pada tanggal 5 Juni, tingkat polusi meningkat sedikit. Selebihnya pada tanggal 4 sampai 7 Juni, dapat dilihat bahwa tingkat polusinya rendah akibat berkurangnya aktivitas pariwisata dan mobilitas kendaraan bermotor di Lombok. Selanjutnya di Denpasar, pada tanggal 29 sampai 31 Juni, diketahui tingkat polusinya sedang dengan indikator kuning. Sedangkan mulai tanggal 1 sampai dengan 4 Juni, tingkat polusi menurun dan kualitas udara baik akibat berkurangnya aktivitas pariwisata dan mobilitas kendaraan bermotor di Denpasar. Lalu perkiraan kualitas udara di Kota Bandung pada tanggal 31 Mei sampai 2 Juni, tingkat polusi di Kota Bandung sedang. Sedangkan pada tanggal 4 Juni, udara yaitu tidak bagi kedip, sehingga aktivitas menggunakan kendaraan berikutnya merupakan salah satu data penerbangan jumlah pesawat di Bandara Ngurah Rai Bali. Dapat dilihat persentase pada bulan Februari 2020 sampai ke Maret 2020 berkurang drastis akibat PSBB. Berkurangnya penerbangan ini juga memiliki pengaruh di tingkat polusi udara. Hasil penelitian. Kadar CO2 di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki objek pariwisata, tercatat mengalami penurunan hingga April 2020. Disebabkan oleh pembatasan berskala besar atau PSBB yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG mencatat terjadi penurunan dari angka kisaran 405 ppm menurun hingga di bawah 400 ppm selama awal 2020. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, PSBB di berbagai destinasi wisata dan provinsi besar di Indonesia juga ikut membantu pemulihan alam dari eksploitasi, meskipun belum sepenuhnya maksimal serta mengalami penurunan kadar CO atau karbon, meskipun tidak secara signifikan. Sebelum new normal yang diterapkan pada beberapa kota percontohan, kualitas udara yang diperkirakan berkisar pada angka di bawah 50 Air Quality Index, yang dijadikan standar kualitas udara yang baik. Pada Kota Bandung,
yang mulai menerapkan aktivitas tersebut, terjadi lonjakan kualitas udara yang diperkirakan akan mendekati warna merah dan dikategorikan tidak sehat. Sedangkan pada Kota Lombok, Malang, dan Denpasar yang masih mengalami pembatasan kegiatan, kualitas udara diprediksi masih akan normal. Salah satu faktor perbaikan dari kualitas udara di Lombok dan Denpasar adalah turunnya angka penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perjalanan wisata juga masih belum beroperasi, sehingga menyebabkan kualitas udara pada Kota Lombok dan Denpasar dikategorikan baik. Berikutnya adalah hasil penelitian. Adanya pandemi COVID-19 ini memiliki dampak pada penurunan polusi udara pada beberapa kota besar di Indonesia, terutama kota dengan kegiatan yang padat. Terjadi perubahan pada kondisi udara yang dialami. Dari peningkatan kesehatan udara dapat disimpulkan alam yang menjadi objek pariwisata juga terdampak karena terhentinya kegiatan wisata. Selain itu, ekosistem alam juga dapat memulihkan diri kembali dan terhindar dari eksploitasi manusia dalam industri pariwisata, meskipun tidak dapat dirasakan secara instan dan masih diperlukan waktu yang lebih panjang untuk pemulihan yang lebih total. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.